Oh, berarti yang dulu malah. Pemirsa, harga bahan pokok sembako hingga akhir Februari 2022 mengalami kenaikan di pasar tradisional maupun retail. Beberapa komoditas sedang meroket tinggi harganya, mulai dari minyak goreng, beras, gula, dari berbagai merek hingga cabai pun ikut melonjak naik. Diketahui harga minyak goreng mengalami kenaikan signifikan sejak bulan November tahun lalu dan sejak Natal dan tahun baru pun harga minyak goreng belum juga turun. Di bulan Februari ini pun masih terjadi gejolak kenaikan harga hingga terjadi kelangkaan di beberapa tempat. Kemudian apa penyebab terjadinya kenaikan pangan? Bagaimana juga upaya pemerintah ini untuk bisa mengendalikan harga pangan? Bagaimana juga masyarakat menyikapinya? Tapi ukuran nggak kecil Mona ya. Ukuran tetap ya. Kembali. Seperti yang sudah sempat saya singgung di awal tadi pemirsa, kondisi kenaikan harga berbagai macam bahan pokok, bahan pangan ini kemudian membuat masyarakat semakin menjerit. Apalagi memang situasi pandemi membuat mereka ada yang kena PHK, ada yang kemudian pendapatannya berkurang, sehingga ini betul-betul sulit bagi mereka. Yang diharapkan oleh masyarakat, baik masyarakat sebagai konsumen ataupun juga masyarakat sebagai penjual bahan pangan tersebut, pemerintah ada intervensi, ada kemudian melakukan sesuatu hal sehingga harga bisa stabil, harga bisa turun. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Bagaimana juga yang dialami dan juga harapan dari masyarakat? Untuk itu langsung saja saya akan perkenalkan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Ini mewakili suara masyarakat yang tadi juga sudah saya singgung. Ini bisa harapannya adalah mewakili masyarakat sebagai konsumen dan juga penjual. Pak Ngadiran selaku Sekjen Indo Koperasi Pedagang Pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ngadiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, amin. Baik, selain Pak Ngadiran juga sudah hadir di samping saya Pak Edi Priyono selaku tenaga ahli utama KSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Edi. Malam, Mbak. Baik, Ya. kita ingin sekali tahu nanti Pak Ngadiran bisa bercerita apa keluhan pedagang selama ini mewakili pedagang. Kemudian juga bagaimana tanggapan pemerintah. Nah, di luar secara daring juga bergabung dalam perbincangan ini adalah Ketua YLKI yaitu Pak Tulus Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Tulus. Ya, waalaikumsalam. Selamat malam Mbak. Selamat malam Pak Ngadiran dan Pak KSP. Baik. Siap-siap selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Pertama mungkin kita ingin dengar bagaimana cerita dari Pak Ngadiran. Apa yang dikeluhkan oleh para pedagang pasar? Tentunya Pak Ngadiran mendengar berbagai macam cerita akibat adanya kenaikan harga ini. Monggo silakan. Baik, makasih. Dalam kesempatan ini saya terima kasih sekali karena bisa berkesempatan ketemu dengan Pak Edi. Tentu dekatlah akan disampaikan kepada Bapak Presiden. Karena dalam beberapa kali kami di kesempatan sudah berulang di depan media di sini juga. Sejak kami menyampaikan barangkali kan bukan hanya Desember, bahkan September, November sudah. Betul. Dan kami sudah berapa kali di sini. Ya. Dengan Pak Dirjen berapa kali. Dan dengan Pak Menteri kami juga sudah mendengar melalui media. Tetapi kan sampai hari ini Kopas, khususnya kami selaku Induk Koperasi Pedagang Pasar, Inkopas, belum bisa membantu masyarakat, belum bisa membantu pedagang, apalagi membantu pemerintah. Karena barang yang akan kami salurkan itu belum dapat Bapak, Ibu. Jadi mudah-mudahanlah dalam kesempatannya. Pak, kondisinya di pasar belum ada. Apa? Ya memang saya tahu persis saat Pak Menteri mau datang ke Pasar Kramat Jati, malam sebelumnya, besok pagi Pak Menteri datang, malam itu dikirim barangnya. Kemudian pagi itu 1 tangki dikirim barangnya. Hanya ketika Pak Menteri datang, tapi sehari-hari? Alhamdulillah belum dapat lagi. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu, Ketua Kopas itu belilah ke Jack Grosir, dapatlah sedikit. Tapi harganya itu juga sudah agak berat lah. Itu pun dengan susah payah. Yang kedatangan Menteri aja begitu, apalagi yang tidak kedatangan pejabat. Mohon maaf ini Bapak, jadi saya bukan mengada-ada, saya ini pelaku, saya ini pedagang. Saya mengirim surat untuk audiensi belum berkenan menerima. Kami surat setelah itu kemudian kami datang ke BUMN. Ya. Kami sudah mengajukan permohonan, tapi ternyata ketika itu dijawab katanya lagi close. Senin nanti buka, Senin kapan? Senin lalu. Sampai Senin ini belum dapat juga. Baik. Apa mungkin dianggap kami nggak punya duit bulat beli? Kan nggak tahu juga. Tapi saya pikir duit kan bank, kami juga mitra bank lah. Saya pikir
nggak harus ragu lah. Karena pilar negara, pilar ekonomi itu kan BUMN atau BUMD, kemudian BUMS, salah satunya kan koperasi. Ya, kami mohon Bapak ini tentunya melalui kesempatan baik ini, kami dari Gerakan Koperasi Pedagang Pasar, Puskopas di provinsi maupun kami selaku induk, tolonglah kami ini bagaimana upaya kami akan membantu masyarakat, membantu juga teman-teman pedagang dan juga membantu pemerintah kan tentunya. Pak ini bisa langsung ditanggapi permohonan dari rekan-rekan pedagang. Ya, ini yang menarik yang disampaikan Pak Ngadiran tadi bahwa Pak Menteri mau datang itu disiapkan gitu ya. Dan itu, betul, ya, saya fakta, saya tahu persis. Jadi ini menjadi perhatian kita ya. Tapi begini Pak ya, kalau terkait dengan monitoring di lapangan, itu kami di kantor staf presiden itu punya tim. Kebetulan saya yang diminta oleh pimpinan untuk memimpin tim itu. Kami melakukannya secara diam-diam Pak. Jadi kalau kami jamin kalau tim monitoring dari kantor staf presiden, itu kita melakukannya diam-diam, jadi nggak akan disiapkan. Nah, hasilnya sebenarnya udah lumayan ya Mbak ya, Pak Ngadiran ya. Tapi terus terang kami melakukan monitoring secara langsungnya di sekitar Jabodetabek ya. Itu barang ada memang tidak banyak ya. Jadi di pasar tradisional karena konteksnya Pak Ngadiran kan di pasar tradisional ya. Itu barang artinya minyak goreng yang harga HET tidak tepat 14.000 sih, tapi 15.000. Itu ada, tapi memang tidak banyak. Nah, selain itu juga ada minyak goreng yang harganya harga pasar lah ya 18, 19 sampai kadang 20 juga ada gitu ya. Kita tentu perlu cek ya kalau untuk daerah lain ya. Itu pertama. Yang kedua, kita mengamati kok dari hari ke hari perkembangan harga minyak goreng secara rata-rata nasional itu memang turun. Tetapi masih di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ini yang kira-kira masih menunjukkan bahwa kebijakan ini masih terus perlu dievaluasi. Ini bolongnya di mana gitu ya, karena kami mendapat informasi bahwa salah satu yang masih mengalami hambatan adalah kan desain kebijakan pemerintah kan begini ya Pak Ngadiran dan Mbak ya. Jadi pemerintah tuh tahu bahwa kebutuhan untuk bahan baku minyak goreng ini kan dari CPO. Nah, karena harga internasional naik, maka dikhawatirkan kemudian CPO banyak diekspor, maka ada kebijakan yang namanya domestic market obligation. Jadi kalau ada eksportir CPO mau mengekspor barang, 20% dari yang ekspor itu dia harus jual di dalam negeri dulu, baru kemudian dia mendapatkan izin ekspor. Tujuannya adalah supaya produsen minyak goreng itu mendapatkan jaminan pasokan bahan baku dan harganya juga terjangkau. Oleh karena itu selain ada domestic market obligation, juga ada kebijakan domestic price obligation. Jadi kalau untuk CPO yang dijual oleh produsen CPO kepada produsen minyak goreng kelapa sawit, itu harganya ditetapkan pemerintah yaitu 9.300 per liter. Nah, sementara di sisi konsumen itu ditetapkan harga eceran tertinggi untuk curah itu 11.500, kemudian untuk kemasan sederhana 13.500 dan kemasan premium 14.000. Jadi tujuannya apa? Supaya tidak ada kesulitan di sisi produsen maupun konsumen. Produsen juga nggak rugi juga. Nah, kami mendapat laporan bahwa skema DPO dan DMO ini kelihatannya masih ada sedikit hambatan. Nanti kami akan cek ya. Jadi itu sebenarnya yang disiapkan oleh pemerintah dan kita lihat sih trennya harganya menurun ya. Jadi mudah-mudahan ini merupakan indikasi yang baik. Baik, ada catatan juga dari Pak Ngadiran, tapi mungkin nanti kita akan minta dulu pandangan dan juga bagaimana hasil pengamatan serta aduannya masuk mungkin kepada Pak Tulus. Silakan Pak. Ya, sampai hari ini kami masih menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan pasokan minyak goreng, sekalipun itu di pasar modern dan atau di Jakarta ya. Itu masih ada beberapa supermarket yang dilaporkan konsumen yang masih kosong di rak-rak mereka. Ini artinya ada dua hal. Pertama mungkin menyangkut distribusinya, tetapi juga menyangkut konsep kebijakannya yang sejak awal saya meragukan bahwa kebijakan yang ditempuh oleh Menteri Perdagangan terkait dengan intervensi harga atau satu harga itu memang tidak akan efektif untuk mengendalikan harga di sisi end user. Mengapa? Karena selalu kami tandaskan bahwa minyak goreng ini komoditasnya, supply chain-nya tidak dikuasai oleh pemerintah. Tetapi kenapa kemudian pemerintah mengintervensi dengan kebijakan satu harga? Lain halnya kalau itu misalnya beras yang dikuasai oleh Bulog. Dan kedua, mungkin juga Pak Ngadiran sering betul kesah bahwa harga yang ditetapkan pemerintah itu masih di bawah harga pokok. Ya, sehingga para pedagang, khususnya produsen, menurut laporan yang kami terima, banyak produsen-produsen minyak goreng kecil atau menengah itu yang belum berproduksi atau bahkan tutup. Mengapa? Karena mereka
tidak mau memproduksi karena harga yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah dan dia tidak mendapatkan pasokan CPO dari industri CPO. Nah, ini mesti ada evaluasi. Karena apa? Karena ini kalau pemerintah janji-janji mulu tapi tidak pernah terwujud, ya. Dulu katanya 1 Februari, kemudian minggu pertama Februari, sekarang sudah akhir Februari. Kemarin Menteri mengatakan dijamin akhir Februari akan beres. Ternyata sampai detik ini belum. Kita sangat khawatir sekarang ini bentar lagi masuki Ramadan, itu nanti akan semakin chaos kalau kemudian masalah minyak goreng tidak teratasi, kemudian disusul masalah kedelai dan juga mungkin masalah gandum yang ini efek dari perang Rusia dan Ukraina. Karena kita impor gandum dari sana signifikan sekali. Nah, ini saya kira harus ada kerja keras dari pemerintah dan menurut saya pemerintah jangan malu-malu untuk kemudian mengevaluasi kebijakan yang memang di lapangan tidak bisa efektif. Baik Pak Tulus, nanti kita akan langsung saja minta tanggapan dari Pak Edi mengenai hal ini dan sudah dijabarkan oleh Pak Tulus tadi bagaimana aduan-aduan yang masuk dan apa hasil pengamatan di lapangan. Saat lagi.